Nah, seperti yang kita tahu, PNS-PNS di seluruh Indonesia itu memiliki hak yang namanya hak cuti ya. Cuti itu adalah keadaan tidak masuk kerja ya. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu ya. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi di Happy Podcast pada hari ini episode ke-17. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cuti. Nah, seperti yang kita tahu, PNS-PNS di seluruh Indonesia itu memiliki hak yang namanya hak cuti ya. Nah, terus masalah hak cuti ini juga udah diketahui nih oleh masyarakat umum yang bukan PNS. Nah, seperti yang kita tahu, cuti yang biasanya diketahui oleh kebanyakan PNS dan juga masyarakat itu biasanya hanya berputar di cuti tahunan sama cuti sakit. Nah, di PP 11 tahun 2017, nah itu sebenarnya ada beberapa cuti-cuti yang mungkin terdengar asing gitu di telinga kita PNS, apalagi di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 cuti yang menurut kita tuh masih terlalu jarang gitu didengar oleh beberapa PNS dan masyarakat. Nah, cuti yang pertama itu adalah cuti besar, terus nanti ada cuti melahirkan, yang ketiga ada CAP, dan yang keempat ada CLTN. Nah, yang menemani saya pada hari ini ada Pak Ikhwan Jamil, selaku Subag Umum di KPPN Sidikalang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Puasanya lancar ya Pak ya? Oke, semoga dimudahkan sampai ke akhir nanti ya Pak ya. Nah, oke. Pak, kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Jadi kan tadi Eli tuh udah ngomongin masalah cuti nih. Nah, terus ternyata ada nih beberapa cuti-cuti yang masih jarang gitu Pak didengar sama PNS-PNS, apalagi PNS-PNS baru ya Pak ya, CPNS baru, apalagi di masyarakat luas gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama itu adalah cuti besar. Nah, cuti besar itu sebenarnya apa sih Pak? Kapan seorang pegawai itu boleh gitu mengambil atau mengajukan cuti besar? Terus untuk keperluan apa aja cuti besar itu digunakan? Terus berapa lama Pak gitu kira-kira waktu yang diberikan bagi seorang PNS dalam mengambil cuti besar? Ya, baik ya. Sebelum ke cuti besar, saya ingin menjelaskan dulu definisi cuti ya. Berdasarkan PP 11 tahun 2017 tadi ya tentang manajemen PNS. Jadi di situ disebutkan bahwa cuti itu adalah keadaan tidak masuk kerja ya. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, untuk cuti besar ini adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja itu selama 5 tahun terus menerus. Jadi bisa diberikan kepada PNS yang telah bekerja selama 5 tahun secara terus menerus. Nah, untuk cuti besar ini bisa diberikan paling banyak itu, paling lama itu 3 bulan. 3 bulan ya. Terus untuk apa aja? Ya yang umum digunakan itu seperti untuk kepentingan agama ya. Seperti ibadah haji gitu ya, untuk yang muslim gitu. Bisa juga seperti ini PNS wanita gitu ya, sudah melahirkan, menggunakan nanti cuti melahirkan, tapi mungkin dia masih perlu istirahat cukup lama, nah dia masih bisa menggunakan cuti besar lagi 3 bulan gitu ya. Nah, itu bisa, tapi syaratnya tadi dia harus bekerja paling singkat 5 tahun terus menerus ya. Ya, kecuali untuk kepentingan agama itu bisa tidak harus syaratnya 5 tahun bekerja terus menerus. Untuk kepentingan agama boleh di bawah 5 tahun. Nah, terus jangka cutinya, jangka cuti besar itu sampai berapa lama Pak biasanya? Itu 3 bulan ya, maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Tapi kalau misalnya kurang dari 3 bulan itu nggak masalah dong ya Pak harusnya? Ya. Oh ya, oke. Nah, terus Pak, mengingat cuti besar nih, misalnya ada seorang pegawai, dia itu ngambil cuti besar kan Pak. Nah, terus habis itu setelah dia mengambil cuti besar, ternyata ada pekerjaannya ini atau urusannya ini belum selesai nih. Terus mau nambah pakai cuti tahunan, itu diperbolehkan atau enggak ya Pak kira-kira? Baik, kalau cuti besar ini dia menghilangkan hak cuti tahunan ya.
Jadi kalau kita ngambil cuti besar, kita itu tidak berhak lagi atas cuti tahunan di tahun bersangkutan ya, di tahun berkenaan gitu. Misalnya kita sebelum mengajukan cuti besar, itu kan setiap pegawai kan punya hak 12 tahun ya, 12 hari, ya 12 hari untuk cuti 12 hari untuk satu tahun ya, tahun berkenaan. Nah itu misalnya sudah diambil 2 hari, 10 harinya lagi belum digunakan, nah itu yang 10 harinya itu tidak dapat digunakan lagi. Langsung gugur ya Pak langsung ya? Gugur. Begitu dia mengajukan cuti besar itu? Iya betul. Sedangkan yang 2 hari yang sudah digunakan, nah itu diperhitungkan di cuti besar yang digunakan. Oh, berarti mengurangi cuti besar itu ya Pak ya? Gara-gara udah dipakai 2 hari dari cuti tahunan gitu. Oh, nah oke. Itu tadi masalah cuti besar ya Pak ya. Nah, sekarang Sobat Hepot, kita masuk ke cuti yang mungkin diperuntukkan untuk para Sri Kandi yang ada di Indonesia, yaitu cuti melahirkan. Nah, Pak Jamil mau nanya dong, kalau cuti melahirkan itu berapa bulan gitu Pak diberikan? Terus berapa sih Pak batasan anak yang diberikan untuk hak cuti bersalin? Nah, terus kalau misalnya nih, kalau cuti bersalin itu kan pengennya ditemenin, kalau perempuan-perempuan ya Pak namanya melahirkan, itu kan pasti pengen ditemenin sama suaminya. Nah, kalau suaminya boleh juga nggak sih Pak itu ngambil cuti melahirkan? Iya. Baik ya, untuk cuti melahirkan ini itu hanya untuk PNS wanita ya. Nah, untuk lamanya itu jangka waktunya itu paling lama 3 bulan. 3 bulan. Ya, jangka waktunya 3 bulan, dan ini untuk anak pertama dan sampai anak ketiga. Jadi yang bisa untuk mengambil cuti melahirkan itu untuk hanya kelahiran anak pertama sampai anak ketiga ya. Nah, itu paling lama 3 bulan. Kemudian untuk suami itu dia berhak tuh yang cuti mendampingi istri ya, itu dia bisa mengajukan apabila istrinya ini melahirkan baik normal maupun sesar ya. Nah, itu bisa dia ambil tuh, tapi dia bukan cuti melahirkan namanya Pak, tapi dia cuti alasan penting. Oh, jadinya jatuhnya ke cuti alasan penting. Nah, terus kalau misalnya untuk suaminya nih Pak, kan suaminya ini kan nemenin istrinya. Kalau istrinya tadi kan dapat hak cuti selama 3 bulan ya kalau untuk melahirkan itu. Nah, kalau suaminya dapat 3 bulan juga nggak Pak? Atau gimana Pak? Oh ya, untuk yang CAP yang suami yang menemani istri yang melahirkan ini, dia itu bisa ini ya, tergantung pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing ya. Misalnya kalau seperti di Kementerian Keuangan itu dia bisa diberikan 10 hari ya, 10 hari kerja. Itu tidak dilakukan pemotongan tunjangan kinerja. Untuk selebihnya di atas 10 hari itu yang hari ke-11-nya itu nanti dikenakan pemotongan tukin ya. Untuk izinnya itu kalau yang di bawah 10 hari itu bisa atasan langsung. Tapi kalau di atas 10 hari itu atasannya dari atasan langsung. Untuk lebih dari 10 hari kerja itu di Kementerian Keuangan untuk pengajuan cuti ya. Nah, terus tadi kan Pak Bapak ada bilang tuh kalau cuti melahirkan ini terkhusus untuk kelahiran anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, emang mungkin jarang ya Pak terjadi di tahun ini gitu, tapi ada beberapa kan dia yang ternyata punya anak tuh lebih dari 3, misalnya 4 atau 5. Nah, terus kalau untuk kelahiran anaknya yang keempat atau anaknya yang kelima, itu gimana Pak? Dia pakai cuti apa tuh begitu saat melahirkan anak keempat atau kelima dan seterusnya? Ya, untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS wanita itu bisa menggunakan cuti besar ya. Cuti besar. Iya, memang kalau cuti besar itu tadi syaratnya 5 tahun bekerja terus menerus ya. Tapi untuk dua hal ini ya, misalnya untuk kepentingan agama dan melahirkan kelahiran anak keempat itu bisa menggunakan cuti besar itu tidak harus 5 tahun bekerja terus menerus. Jadi di bawah 5 tahun pun bisa menggunakan cuti karena kepentingan agama dan cuti kelahiran anak keempat dan seterusnya. Nah, kita masuk ke cuti yang selanjutnya nih Pak. Ini mungkin termasuk salah satu cuti yang benar-benar jarang gitu ya Pak ya, terdengar di telinga kita gitu ya, yaitu cuti alasan penting. Mungkin bagi masyarakat juga ini kayak sesuatu yang cuti apa nih gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak, cuti alasan penting ini
apa dan kegunaannya itu untuk apa Pak, cuti alasan penting? Ya, ini PNS juga diberikan cuti alasan penting ya. Kadang-kadang ada kondisi yang tidak normal gitu ya, yang kondisi-kondisi mendesak, yang dimana terhadap kondisi-kondisi tersebut seorang PNS dapat diberikan cuti ya, gitu ya. Misalnya yang pertama itu seperti orang tua ya, orang tua termasuk mertua, kemudian suami atau istri, anak, saudara kandung itu atau saudara kandung itu sakit keras ya, sakit keras atau meninggal dunia. Jadi bisa diberikan cuti alasan penting. Yang selanjutnya untuk mengurus hak tadi ya, keluarga kita yang meninggal ya, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya itu CAP ini bisa digunakan untuk melangsungkan pernikahan yang pertama, perkawinan yang pertama. Mungkin itu. Nah, terus Pak, misal nih, jadi kemarin ada kejadian ya Pak di suatu kantor misalnya ya Pak, especially kantor Kementerian Keuangan lah ya kan Pak kita ngomonginnya. Nah, itu pegawai tersebut bekerja di kota A. Nah, sementara aslinya beliau itu ada di kota B. Let's say di kota B ini di provinsi lain gitu ya Pak ya, di Jawa. Nah, ternyata pada suatu hari mengalami suatu bencana gitu ya Pak ya, rumahnya kebanjiran. Nah, untuk masalah itu, apakah pegawai tersebut diberikan hak untuk CAP Pak? Nah, padahal kebanjiran doang gitu Pak, nggak yang sampai merusak, nggak yang sampai gimana-gimanain bangunannya, enggak, cuman airnya itu masuk gitu ke dalam rumahnya. Itu boleh nggak Pak pegawai tersebut mengajukan CAP? Iya, disebutkan juga di PP itu boleh kan, bahwa apabila mengalami kebakaran atau bencana alam, seorang PNS itu, seorang pegawai itu bisa mengajukan CAP ya, cuti alasan penting, dengan nanti dilengkapi bukti-bukti dukung ya. Bukti dukung misalnya keterangan adanya kejadian bencana di rumah pegawai yang bersangkutan gitu misalnya. Nah, terus tadi Pak dari yang El dengar ya Pak, jadi Bapak bilang kan kalau CAP ini sepertinya terbatas di keluarga inti gitu ya Pak ya, orang tua, istri, suami, dan anak. Nah, terus kalau misalnya nih Pak ada kejadian pamannya seorang pegawai itu mengalami sakit keras, atau misalnya nenek dari pegawai tersebut meninggal dunia, itu nggak boleh Pak mengajukan CAP? Ya, tidak boleh ya. Jadi untuk misalnya paman atau nenek itu kan udah 2 derajat itu sebenarnya, itu dia tidak boleh mengajukan CAP apabila paman atau nenek itu sakit keras atau meninggal dunia. Jadi tidak bisa mengajukan cuti alasan penting ya, solusinya paling dia mengajukan cuti tahunan gitu. Oh, jadinya digantikan dengan cuti tahunan, cuti biasa lah gitu ya Pak ya. Nah, terus tadi Pak El dengar itu kan tadi CAP ini kayaknya untuk alasan-alasan yang urgent gitu ya Pak ya, kayak keluarga inti yang sakit keras atau ada bencana alam gitu kan ya Pak. Nah, kalau aturannya kita nih ya Pak ya, biasanya kalau misalnya kita mengajukan cuti kan itu biasanya kita di depan nih pengajuan cutinya dulu gitu kan, baru kita melaksanakan cuti. Nah, berhubung si CAP ini sepertinya untuk keperluan-keperluan yang mendesak gitu ya Pak ya. Misalnya nih seorang pegawai ini lupa gitu Pak mengajukan CAP-nya karena dia buru-buru gitu kan Pak, terus kepikiran, banyak lah gitu Pak yang membebani kepala gitu ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak ininya jadinya? Ya bisa ya, jadi misalnya untuk CAP ini pengajuan persetujuan cutinya, persetujuan cutinya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti itu bisa dilakukan setelah pelaksanaan cuti ya. Jadi seorang PNS yang ingin mengajukan CAP itu bisa dia hanya mengajukan cutinya itu sementara dulu ke pimpinan yang tertinggi di unitnya ya. Jadi belum disetujui dia sudah bisa, belum disetujui cutinya dia sudah bisa mengajukan ya. Dia hanya memberitahukan dulu ya secara tertulis kalau di BP-nya ya. Khusus untuk di Kementerian Keuangan sendiri, karena penggunaan cuti itu sudah pengajuan cuti itu sudah secara online. Untuk CAP ini bisa diajukan itu 5 hari kerja setelah
setelah pelaksanaan cuti ya. Jadi paling lambat. Paling lama itu 5 hari setelah melakukan cuti. Iya, gitu setelah Pak, ya? pelaksanaan cuti CAP-nya selesai. Nah itu harus dilengkapi dengan ini ya Pak, dokumen-dokumen, bukti dukung dan lain-lain. Iya. Itu tertera semua di aplikasi itu ya Pak ya, Iya. harusnya. Nah, oke Pak, itu tadi kita tentang CAP. Nah, kita masuk ke materi cuti kita yang terakhir. Iya. Ini mungkin cuti yang sangat-sangat rare, sangat-sangat jarang, yaitu CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Nah, boleh nggak Pak dijelasin sedikit CLTN itu apa sih gitu? Ya, CLTN ini yaitu cuti yang diberikan pegawai negeri karena ada alasan pribadi ya, pribadi mendesak. Dan ini untuk cuti CTLN ini dia tidak dihitung sebagai masa kerja nanti, masa kerja PNS-nya tidak dihitung. Dan PNS yang CTLN ini juga tidak mendapatkan penghasilan ya, seperti gaji, tunjangannya tidak mendapatkan selama menjalankan cuti CTLN. Oh, nah terus Pak, kapan seorang pegawai itu bisa mengajukan CLTN dan berapa lama Pak rentang waktu yang diberikan jika seorang pegawai itu mengajukan CLTN? Untuk CLTN ini itu hampir sama syaratnya seperti cuti besar ya. Jadi seorang PNS itu telah bekerja selama 5 tahun terus menerus. Jadi setelah dia bekerja paling lama 5 tahun minimal 5 tahun bekerja terus menerus, dia sudah bisa mengajukan CLTN. Nah untuk lamanya CLTN ini itu paling lama itu 3 tahun. 3 tahun iya, ya Pak ya? 3 tahun. Nah terus tadi Bapak ada bilang kan Pak, kalau CLTN ini sebenarnya dipakai untuk keperluan pribadi. Iya. Keperluan pribadi ini dia dalam bentuk yang kayak gimana ya Pak? Iya. Contohnya? Nah ini misalnya ingin mendampingi suami atau istri itu tugas negara ya, tugas negara misalnya di dalam negeri. Misalnya ini suaminya beasiswa lah, tugas belajar ya, tugas belajar misalnya di universitas di dalam negeri atau di luar negeri. Nah istrinya bisa mengajukan CLTN untuk mengikuti suami tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri. Atau bisa juga misalnya menjalani program untuk keturunan, misalnya itu biasanya itu untuk PNS wanita ya, sudah berapa tahun tidak mempunyai keturunan, dia mau melakukan program kan, karena program keturunan ini kan perlu istirahat ya, perlu banyak bed rest, jadi dia mengajukan cuti besar, cuti CLTN. Terus berapa lama Pak waktu yang diberikan untuk CLTN? Ini CLTN ini tadi 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun paling lama dan bisa diperpanjang paling lama 1 tahun. Oh jadi misalnya nih Pak, seorang pegawai negeri di Kementerian Keuangan. Nah terus pegawai negeri ini ternyata memiliki suami yang bertugas di luar negeri lah misalnya gitu ya Pak ya. Nah kan batas waktunya 3 tahun nih. Terus ternyata suaminya itu belum selesai tuh Pak kerja di sana selama 3 tahun, dia butuh tambahan cuti lagi. Nah untuk tambahannya itu tetap pakai CLTN atau ditambahin pakai cuti tahunan gitu? Iya, oke, bisa di tadi CLTN. Oh tetap pakai CLTN. Dapat diperpanjang 1 tahun gitu. Nah pertanyaan yang selanjutnya Pak, boleh nggak sih Pak digantikan untuk pegawai-pegawai yang sedang menjalani CLTN ini, mengingat tadi kan CLTN itu kan kayaknya bertahun-tahun ya Pak ya, dia nggak masuk ke kantor gitu. Nah berarti kan ada kekosongan tuh di kantornya, boleh nggak Pak seseorang itu bisa digantikan dengan orang lain gitu selama PNS itu sedang menjalani CLTN? Iya, jadi kalau pegawai menjalani CLTN jabatannya memang dikosongkan, dihilangkan lah gitu ya, jadi bisa diganti dengan pegawai lain gitu ya. Terus kalau misalnya nanti dia mau masuk lagi Pak gimana? Iya, kalau misalnya ada masuk lagi, misalnya ada posisi, harus ada posisi gitu, ada posisi kekosongan, makanya CLTN ini dia harus izin ke Badan Kepegawaian Negara. Dia harus Badan Kepegawaian Negara, misalnya di kementerian itu sudah tidak ada posisi, misalnya di Kementerian Keuangan, nanti bisa dialihkan ke kementerian lain. Ya, makanya dia CLTN ini perlu persetujuan dari BKN ya. Karena nanti kan
terkait posisi ya, posisi misalnya di mana terdapat kekosongan gitu ya. Kalau memang di kementerian asalnya tidak ada, bisa dialihkan ke kementerian lain. Ya. Nah, mungkin itu Pak bahasan kita dan bincang-bincang kita pada hari ini mengenai percutian. Nah, Sobat Podcast, itu dia tadi bincang-bincang kita pada hari ini mengenai cuti. Nah, jadi dengan adanya podcast pada hari ini, kita tuh bisa tahu ya, ternyata cuti itu bukan terbatas hanya pada cuti tahunan dan cuti sakit ya Pak. Ada juga cuti-cuti seperti cuti besar, terus cuti melahirkan untuk para Sri Kandi di Indonesia. Terus kemudian ada juga CAP, cuti alasan penting untuk para suami yang akan menemani istrinya melahirkan. Dan yang terakhir ada CLTN. CLTN itu tadi kalau Elrankum ya Pak ya, CLTN itu diperuntukkan kalau misalnya nih kita punya pasangan yang sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, kita bisa temenin kok gitu. Cuman kita tuh harus legowo kalau misalnya kita nanti nggak berada di KL sebelum kita melaksanakan CLTN itu tadi ya Pak ya. Nah demikian Sobat Headpot, terima kasih.